Nah, sekarang kita masuk ke ikatan yang pertama, yaitu ikatan ion. Ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk karena serah terima elektron. Ini karena serah terima elektron. Ini terbentuk karena serah terima elektron. Jadi nih, misalkan ada dua atom gitu ya. Atom yang pertama itu dia kelebihan elektronnya. Jadi dia cenderung untuk melepaskan elektronnya. Misal kakak gambarin gini. Ada atom yang pertama nih. Dia itu harus melepaskan elektron sebanyak misalkan 2 gitu ya. 2 elektron. Kemudian ada atom yang kedua nih. Atom yang kedua ternyata dia itu cenderung untuk menarik elektron sebanyak berapa? Sebanyak 2 juga misalkan. Nah, nanti elektron yang dilepaskan oleh si atom nomor 1 ini akan diterima oleh atom nomor 2. Nah, ini nanti akan terbentuk ikatan gitu ya. Jadi dia serah terima elektron gitu. Contohnya adalah kayak yang tadi yang udah dibahas ya. Contohnya tadi ada Na sama Cl. Ini kan 281, ini 287. Berarti elektron valensinya 1, elektron valensi 7. Kita bikin ya konfigurasinya. Berarti kan Na kok gini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bikin struktur Lewisnya. Di Na dia kan punya 1, Cl-nya dia punya 7 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti akan ini 1 yang dilepaskan akan ditangkap oleh Cl. Nah, nanti akan terbentuk ikatan di sini teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti akan terbentuk ikatan. Nah, ini yang disebut dengan ikatan ion. Terus contohnya apa lagi ya? Contoh misalkan Ca sama Cl. Berarti kan 2882. Elektron valensinya 2. Berarti di sini punyanya Ca. Ca-nya ada berapa? Ada 2. Cl-nya ada berapa? Cl-nya ada 7 ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalau teman-teman lihat nih di sini, Cl-nya ini kan cuma butuh 1 nih teman-teman. Berarti kan dia cuma ngambil 1 elektron aja di sini. Tapi ternyata si Ca tuh melepaskannya 2. Artinya, jadi kalau misalkan dalam volume tersebut atau ruangan tersebut cuma ada Ca dan Cl, artinya 1 Ca itu akan membutuhkan 2 Cl teman-teman. Karena di sini Cl-nya cuma butuh 1, tapi Ca-nya melepas 2. Nah, ini ikatan ion juga sama. Nah, ini berarti menjadi senyawa NaCl atau NaCl. Kalau ini berarti menjadi Ca, Cl, Cl atau CaCl2. Ca, Cl-nya ada 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis ikatan yang kedua ya. Nah, di ikatan kedua ini adalah ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terbentuk karena terjadi pemakaian bersama pasangan elektron. Kita contohin ya, kita langsung aja masuk ke contoh misalkan kakak punya CO2. Nah, kita bikin dulu konfigurasinya ya. Untuk atom C itu dia punya elektron valensi 6. Kalau O itu dia punya 8. C6 kita konfigurasi dulu, berarti 2 terus 4. Kalau 8 berarti kan 2 terus 6. Nah, elektron valensinya berapa nih berarti? Ada 4 ya, ini ada 6. Jadi ingat lagi elektron valensi itu adalah elektron terakhirnya. Nih. Lalu untuk membuat senyawa CO2 juga ikatan-ikatan yang ada di dalamnya, kalian perlu menuliskan dulu atau menggambarkan dulu atom yang berada di pusat. Atom yang berada di pusat itu biasanya ditandai dengan atom yang jumlahnya cuma 1. Kalau kita lihat di CO2 nih teman-teman, O itu kan jumlahnya ada 2.
Sedangkan C ini dia nggak ada tulisan teman-teman. Kalau nggak ada tulisan berarti dia cuma satu. Nah berarti kita tulis dulu yang atomnya cuma satu atau yang menjadi atom pusatnya. Kita tulis C gitu ya. Terus C-nya itu kan elektron valensinya 4 nih teman-teman. Elektron valensinya 4 ya. Kakak gambarinnya di sini ya. Di pinggiran 2 gini. Kenapa nggak di atas Kak? Soalnya di sini O-nya tuh ada 2 teman-teman. Jadi kakak langsung bagi aja ya. Ini 1, di sini 1 gitu. Nah, terus habis itu O2 nih teman-teman. Kita gambar O-nya sekarang di sini ya O-nya. O ada berapa elektron valensinya? Ada 6. Berarti 1 2 3 4 5 6. Kemudian di sini 1 2 3 4 5 6. Nah, sekarang kita cek teman-teman. Kalau elektron valensi 4 di sini berarti kan untuk menjadi 8 ya. Untuk menjadi 8 berarti dia butuh 4. Iya enggak? Ini untuk menjadi 8 berarti dia butuh 2 gitu ya. Iya kan? Jadi ini untuk menjadi 8 butuh 4, ini untuk menjadi 8 butuhnya 2 gitu. Berarti O-nya di sini dia cuma butuh 2 teman-teman. Nah, ini kan dia udah punya 6. Kakak hitung dari sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini dia mengambil atau meminjam punyanya C teman-teman 2. O-nya juga teman-teman yang di sebelah kanan. Nah, ini kan jadi 8 nih. Nah, terus si C-nya ini ya yang ada di tengah, ini kan 4, butuh 4 teman-teman. Nah, dia juga ngitung punyanya O ini yang berpasangan dengan C. Jadi sekarang kalau kita hitung C-nya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini dia teman-teman yang disebut dengan ikatan kovalen. Nih, 1 2 1 2 gitu. Kalau kita gambarkan dalam bentuk seperti garis-garis aja ya, berarti jadinya gini. Ini ikatannya ada 2 teman-teman karena di sini kan ada 2 pasang ya. Ini 1 pasang di atas, 1 pasang di bawah. Ini adalah ikatan kovalen teman-teman. Jadi ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama. Jadi si yang kakak gambar biru ini nih, dia itu dipakai bersama. Jadi dia masuk ke hitungan O, dia juga masuk ke hitungan C. Nah, kalau yang ionik itu kan dia nggak dipakai bersama. Jadi Ca yang ada di tengah ini, dia itu elektronnya nggak jadi 4. Enggak, tapi Ca-nya ini melepaskan teman-teman. Gitu ya. Bedanya di situ. Misalkan kakak kasih contoh lagi ya, misal CH4. CH4, C-nya di sini 6, kalau H itu dia ada 1 ya. Kita konfigurasi seperti biasa. Ini elektron valensinya 4, di sini 1. Nah, setelah kita konfigurasi ini, elektron valensinya di sini 4, di sini 1. Nah, kalau misalkan 4, dia kan di sini butuh 4 lagi ya, teman-teman ya. Kalau 1 di sini kan berarti harusnya dilepas Kak gitu. Tapi, teman-teman, kalau misalkan H-nya di sini kita lepas elektronnya, otomatis dia jadi tidak berelektron. Maka untuk H itu dia lebih cenderung untuk menarik elektron. Nah, berarti kita gambar dulu ya, sama seperti tadi, kita gambar atom pusatnya dulu teman-teman. Atom yang cuma ada 1, berarti dia adalah atom C juga ya, C gitu. C-nya ada berapa elektron valensi? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada atom H, H-nya juga ada 4. H-nya cuma 1 elektron valensinya. Nah, kalau seperti ini, jadinya H-nya punya 2. Jadi dia sudah mengikuti aturan duplet. Sedangkan C di sini ada kan tadi 4. Ditambah lagi teman-teman, 4 elektron dari 4 atom H. Jadi ada 8. Jadi C-nya sudah oktet, H-nya sudah duplet. Nah, ini yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal.
Ini adalah ikatan kovalen tunggal. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk ikatan kovalen yang rangkap 3, gimana Kak? Kalau rangkap 3 itu contohnya ada N2, teman-teman. N itu nomor atomnya kita cari dulu ya di SPU. Nih, ada 7 ya. Nomor atomnya ada 7. N7 berarti 2 sama 5. Elektron valensinya berarti 5. Berarti dia butuh berapa untuk menjadi stabil? Butuh 3 karena dia harus sesuai dengan aturan oktet. Kita langsung gambar strukturnya ya, tentunya ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, kalau seperti ini N-nya kan 5 nih. Dia butuh 3, ambillah nih dari N sebelah. Ini juga 5, butuh 3, ambillah dari N sebelah. Nah, akhirnya terbentuk ikatan kovalen di sini. Karena ada 3 pasang, berarti bisa kakak tuliskan dengan N3. Artinya ini adalah jenis ikatan kovalen rangkap 3. Kalau yang di atas ini tadi belum ditulis ya. Yang di atas seperti ini berarti. Nah, gitu. Ya kan? Gampang ya, teman-teman ya. Nah, biasanya ini adalah perbedaannya ya dari ikatan ionik sama ikatan kovalen. Untuk perbedaannya ikatan ionik dan ikatan kovalen. Ikatan ionik dan ikatan kovalen. Yang pertama, untuk ikatan ionik itu biasanya terjadi untuk atom yang bersifat logam dan non-logam. Kalau ikatan kovalen itu terjadi untuk atom yang sifatnya adalah non-logam dan non-logam. Biasanya itu ya non-logam sama non-logam. Nah, tapi kok tadi ada H, Kak? Iya, H itu ya teman-teman, walaupun kalau di SPU H itu kan di sini nih. Tapi dia masuknya ke non-logam ya, bukan logam ya, gitu. Jadi emang ada beberapa pengecualian. Gitu. Terus apalagi? Kalau ionik itu terjadi karena serah terima elektron, kalau kovalen itu terjadi karena pemakaian bersama. Ya. Kemudian contoh ionik itu ada salah satunya, ini tadi kakak udah tulis belum ya? Ini NaCl. Kalian tahu NaCl? NaCl tuh sering banget kita temui loh teman-teman. Hampir di setiap masakan pasti ada NaCl. NaCl itu adalah garam. Nah, garam itu sifatnya gimana? Garam itu kan dia kalau yang masih bentuk bongkahan ya, tahu ya, kalian pernah lihat garam yang masih dibungkusnya bentuk bongkahan, dia kan lumayan keras ya teman-teman ya. Tapi ketika kita sudah pukul ya, dia pasti langsung hancur gitu. Nah, itu sesuai dengan sifat ikatan ionik, yaitu kristalnya dia kan bentuknya padat atau kristal. Kristalnya itu keras, tetapi rapuh konduktor, tapi dalam kondisi atau dalam fase cair biasanya ya. Nah, kalau ikatan kovalen ini dia bisa jadi konduktor, tapi khusus untuk ikatan kovalen yang polar. Nah, ini belum kita bahas, ntar kita bahas ya. Kalau yang non polar dia sifatnya isolator. Untuk yang kovalen non polar. Gitu ya.